Salsabila, Mbak Mas Iqbal, Mbak, banyak sekali nih. Yuk, on-kan kamera. Tolong kamera di-on-kan. Ini baru siap berapa yang on nih? Mbak Nasila, oke, terima kasih. Mbak Mutia masuk, Mbak Kenanta masuk, sudah on kamera, terima kasih. Mbak Chelsea Livia, Mas Angga, oke ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suaranya paling pada lemes-lemes semua ini. Udah sarapan belum? Ya, Nixon, suaranya coba di mic-nya di-on-kan dulu, tidak apa-apa. Mbak Kenanta, sudah sarapan? Halo. Mbak Hilda, udah sarapan? Kok pada malu-malu? Mbak Bila, sudah sarapan? Sudah, Pak. Kalau ngomong mic-nya di-on-kan ya. Kalau mic-nya belum di-on-kan kan saya nggak dengar kalian ngomong apa. Oke ya, sebelum kita pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa salah satu untuk memimpin berdoa. Untuk memimpin putih juga tidak apa-apa. Ya kemarin Mas Son, bisa dengar? Belda lah malah di off kan. Pimpin kayak kemarin. Belum, Pak. Mic-nya di-on kan Mas ya? Gini. Mari teman-teman pada pagi hari ini alangkah kita berdoa. Oke, coba mic-nya di-on-kan semua dulu. Mic sama kamera di-on-kan semua. Pun, Pak. Saya belum dengar suara kalian ini. Pun. Mbak Kenanta coba ngomong Mbak, saya belum dengar suara ini. Mas Adnan. Akhir. Ini Mas Iqbal, tolong coba Mas. Saya nggak dengar suaranya sama sekali ini. Belum, Pak. Pakai ganda jadinya nggak dengar suara ya. Mohon maaf sebentar, Pak Pri cek sound. Cek sound. Pak Pri, ada suaranya enggak? Mbak Hilda coba ngomong Mbak, saya kok nggak dengar suaranya sama sekali ya? Atau ini saya nggak yang kurang beres ini? Ya, Pak. Tuh, Mas Pada diam. Halo. Ya, Pak. Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar, ini kok suaranya nggak ada ya? Coba tak pakai yang satunya lagi. Bentar ya. Ya. Nanti kita ulang lagi aja, nggak apa-apa.
mesin mbek sampean suarane. Apa? Ya kita orang gue cek orang podo wae nang suarane. Yang bungok ati saya deh. Karena ngomongnya lalu. Nggak temen tempu kayak kipas ya kan emosi banget gue lah masalah yang muatan tetepnya awal ini apa nih oke halo. Bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Yang tadi mic-nya nggak beres ini. Bentar, tak ganti rekam. Mohon maaf ya, ada kendala teknis bentar. Ya, Pak. Coba. Ibu, tangguh kau. Manusia. Tes. Tes, halo. Oke, halo. Halo, Bang. Mana jiwa? Halo Mas Imam. Imam, Sas.
Apa woi? Woi, Adnan woi. Jumar. Mar. PP Adnan ki piye kuwi? Udah tahu. Adnan kapitan ya, Adnan kapitan. Ibu. Hoi, hoi. Bang, putar. Yus, on mic Yus. Oke ya, kita mulai. Mohon maaf, itu tadi yang satu laptopnya agak error. Iya, Pak. Ya, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk materi hari ini nanti kita akan ke lompat jauh ya. Kemarin untuk materi minggu kemarin apa? Ingat gak? Lari jarak pendek. Oke, lari jarak pendek. Sebelum kita memulai pembelajaran, ulang lagi ya untuk berdoa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran hari ini nanti lancar semuanya. Tadi Mas Iqbal ya, sekarang ganti aja Mas Adnan ya, pimpin doa doa Mas Adnan ya. Berdoanya nanti dalam hati aja seperti biasa. Ya Mas Adnan, pimpin berdoa teman-temannya terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita berdoa bersama-sama untuk mengawali pelajaran PJOK pada malam pagi hari ini. Doa mulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih buat Mas Adnan yang telah memimpin doa pada pagi ini. Untuk sebelumnya saya absen dulu ya. Tadi ada beberapa yang izin, tidak apa-apa, tapi cek ulang lagi. Mbak Adil ada? Hadir, Pak. Oke, Mbak Afifah. Ada enggak Mbak Afifah? Ada. Oke, Mbak Agista Nasla. Mbak Isatul Mutmainah. Ada, Pak. Oke, suaranya kecil ini. Mas Andreas Sandi. Belum ada ya. Mas Angga Jagat. Hadir, Pak. Oke. Mbak Anindya Vindi. Hadir, Pak. Mas Arhinsa Zumar. Hadir, Pak. Arturio. Hadir. Ini Mas Rio sama Mas Angga bareng ya? Mbak Aviola. Oke, Mbak Chelsea Livia. Hadir, Pak. Ini kemarin padahal mau tak kasih voucher pulsa loh, nggak konfirmasi ke saya. Nanti. Apanya, Pak? Lah kemarin kan tak kasih untuk 3 anak itu suruh menghubungi saya, tak kasih pulsa, tak kirimi, malah tidak menghubungi saya. Oh iya, nanti. Nanti konfirmasi lagi. Ya, kemarin Mas Iqbal sama Mbak Maulida itu kemarin ada. Mbak Dania. Hadir. Mas Faiz Nur Aziza. Ini Faiz perempuan ya, Mbak Faiz ya. Maaf. Ada Mbak Gita Herpina. Mbak Hilda Hana. Hadir, Pak. Mas Ilyas Irsyad. Ilyas. Imam Ghani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ilyas Ilyas ada. ada. Siap, Ilyas ada, Mbak. Mbak Jihan. Jihan Pak ya. Hadir, Pak. Kenanta Hansa. Hadir, Pak. Oke, Mbak Hairunisa Dani. Hadir, Pak. Mbak Kinantika Aska. Kinantika Aska. Fotonya ada ini, orangnya kemana ini? Mbak Manggalih tadi izin Pak.
Ya, Mbak Manggalih tadi izin sakit. Mbak Mauisya, Hadir, Pak. Mbak Mehrunisa Arvindia Putri, Hadir, Pak. Mbak Maisila, Hadir, Sania Pak. Susi, Muhammad Adnan Arasid. Hadir, Pak. Oke. Terus Mas Iqbal. Hadir, hadir. Oke, Mbak Nayla Putri. Ini kayaknya tadi yang izin. Nayla Wahyu Putri Ramadhani. Nazila Sakinah. Hadir, Pak. Nur Homaria. Ya, Hadir, Pak. Oke, Primas Yayang. Hadir, Pak. Oke, terus Rafli Arfian. Hadir, Pak. Salsabila Hoirin. Hadir, Pak. Terus Syahra Nur Aini terakhir ya. Ada enggak nih Mbak Syahra ini? Zahra izin, Pak. Oh, Mbak Syahra izin. Oke. Untuk sebentar lagi ini tak PowerPoint-nya malah yang sini macet ini. Kemarin kita materi lari ya. Coba untuk hari ini sekarang kameranya di-on-kan semua dulu coba. Ya, kita bermain dulu. Kamera tolong di-on-kan semua. Sudah, yang belum on tolong di-on kan. Mas Imam Gani. Sudah, oke. Sekarang kalian ikuti apa yang saya instruksikan ya. Coba seumpama saya bilang pegang hidung, berarti hidung kalian pegang. Coba tes dulu. Pegang hidung. Oke. Pegang mata. Oke, pegang telinga. Telinga ya, telinga Mbak Nur. Oke, instruksinya intinya kalian pegang apa yang saya bilang, tapi jangan terpengaruh dengan gerakan saya. Coba pegang telinga. Oke, coba pegang hidung. Pegang mata. Kayaknya benar semua ini ya. Oke ya, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Oke, tak buka dulu. Ini PowerPoint-nya macet malah ini. Masya Allah. Untuk materi kemarin hari ya, materi hari ini lompat jauh. Ada yang tahu perbedaan lompat sama loncat itu apa? Lompat kegiatan mendorong tubuh ke atas dengan satu kaki. Loncat adalah mendorong tubuh dengan dua kaki. Ya berarti perbedaan lompat dan loncat itu, kalau lompat itu tumpuan menggunakan satu kaki, contohnya itu lompat jauh. Sedangkan loncat itu tumpuannya menggunakan dua kaki, contohnya ada yang tahu? Kalau lompat kan ada lompat jauh. Lah seumpama kalau loncat apa coba di dalam dalam olahraga? Menggunakan tumpuan satu kaki pada saat polakan. Iya,
Iya, contohnya maksudnya untuk loncat itu dalam olahraga contohnya olahraga apa? Kalau lompat kan ada lompat jauh. Loncat indah. Wah, betul, loncat indah. Ini sambil apa? Sambil saya buka PPT-nya. Ini tadi gara-gara rekam agak bermasalah ini. Kalian bisa pelajari apa namanya? Materi ajar yang semalam saya bagikan ya di grup ya. Ya. Ya, pelajari dulu sebentar ini sambil saya nunggu untuk PPT-nya ini agak bermasalah ini. Kemarin kan ada lompat jauh itu ada berapa teknik yang harus dikuasai? Sudah baca apa belum tadi? 4. 4, apa aja? Awalan. Tolakan. Awalan, tolakan, Melayang di udara, mendarat. melayang di udara dan mendarat. Oke, berarti dalam lompat jauh itu ada 4 teknik yang harus dikuasai. Yang pertama ada awalan, tolakan, berjalan di udara, melayang di udara, dan mendarat. Nah, dari lompat jauh itu ada beberapa gaya yang gaya itu diambilkan dari saat kita melayang. Ada yang tahu contohnya macam gaya dalam lompat jauh? Ada 3 itu. Bisa kalian sebutkan? Ada yang tahu? Gaya jongkok, menggantung, dan jalan di udara. Terlihat berarti tadi ada 4 gaya. Tak coba PPT-nya ada masih bermasalah ini.
sudah kelihatan semua? Kelihatan, Pak. Oke, ini jadi lompat jauh ya. Tahap tutup satu. Oke, yang pertama, pernahkah kalian tadi sudah ya? Pernahkah untuk manfaat tadi juga sudah manfaat lompat jauh yang pertama ada untuk melatih kekuatan, melatih kelentukan, melatih kecepatan, melatih ketepatan, melatih keuletan, koordinasi gerak. Yang terakhir untuk melatih kedisiplinan dan percaya diri serta bertanggung jawab. Nah, pada pembelajaran hari ini tujuannya adalah setelah kalian mengikuti KBM hari ini atau pembelajaran ini, diharapkan kalian yang pertama bisa menjelaskan tentang keterampilan gerak lompat jauh, baik dari gerak awalan, tolakan, tumpuan melayang di udara, dan mendarat. Yang kedua, menemukan variasi dan kombinasi teknik awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat pada lompat jauh, terutama pada gaya jongkok. Yang ketiga, menganalisis kelebihan dan kekurangan variasi dan kombinasi teknik awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat pada lompat jauh gaya jongkok. Yang keempat, melakukan keterampilan gerak lompat jauh ke dalam permainan sederhana atau tradisional yang dilandasi nilai-nilai disiplin, percaya diri, sungguh-sungguh, dan kerjasama. Yang terakhir, melakukan gerakan teknik awalan, tolakan, melayang di udara, dan mendarat pada lompat jauh. Oke, coba selanjutnya kalian coba perhatikan dengan seksama video berikut. Di sini ada pelaksanaan lompat jauh, tapi ada yang kurang sesuai dengan tekniknya. Jadi kalian di sini bisa tulis kesalahan-kesalahan apa yang pada video ini, yang terjadi pada video ini. Belum bisa putar ya, ini teman-teman. Bentar, kalau tak bukakan link YouTube saya dulu aja, ini kok nggak bisa diputar. Yang ini bisa. Sabar ya, ini masih connect ke YouTube. Bisa kalian amati di situ dari gerakan awalan, tolakan, sampai mendarat.
Lancar nggak ini videonya? Tempat saya lancar ini. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Itu dari kan, lah itu kan dari tumbuhan awalan melayang sampai mendarat. Coba kalian perhatikan. Itu barusan. Nah, dari video tersebut kesalahan apa yang kalian temukan dari video di atas? Yuk, coba apa aja? Baik dari awalan, menolak, melayang di udara sampai mendarat. Halo. Halo. Ya, Pak. Apa aja? Dari video di atas kalau kurang jelas mungkin saya putarkan lagi, nggak apa-apa. Tadi kan ada beberapa anak itu kan banyak yang melakukan kesalahan terkait dari awalan, tolakan, melayang sampai mendarat. Lah, dari video di atas setelah kalian amati, coba kesalahan apa saja yang ada di video di atas. Yang kalian lihat, yang kalian tahu aja. Jangan takut salah. Nanti kan kita habis ini kan ini ambil masalahnya dulu, terus habis ini kita nanti ke materinya. Kalian sebutkan aja tadi apa aja yang kalian lihat. Mendarat satu kaki. Oke, mendarat, pada waktu mendarat menggunakan satu kaki. Terus Menumpu dua kaki. menumpu menggunakan dua kaki. Terus pada waktu awalan semisal yuk, pada waktu awalan ada. Berarti tadi yang pertama ada waktu mendarat itu masih ada beberapa anak yang menggunakan satu kaki. Oke, betul sekali. Terus yang kedua tadi pada waktu menumpu ada beberapa anak yang menggunakan dua kaki. Sedangkan itu olahraganya lompat jauh. Jadi lompat jauh kan seharusnya menggunakan satu kaki. Lah itu pada awalan. Dan ini ada mendarat, kaki kecengklok. Oke. Ada lagi yang kalian temukan kesalahan pada video tadi? Itu banyak sekali loh. Larinya pelan. Oke, berarti awalannya pelan ya. Harusnya kan awalan itu dari langkah panjang lah terus cepat ya. Awalan terlalu pelan. Awalan kurang panjang langkahnya. Oke, betul. Terus pada waktu mendarat juga tangan itu tidak ke depan, ada yang ke belakang, jadinya ada yang jatuh ke belakang juga. Oke ya. Berarti dari masalah tadi harus diperbaiki lagi. Oke, sekarang kita tambahan ke belakang bahaya, betul. Ini Mbak atas nama MTS Melody itu siapa ini? Oh, Mlonggo, ini Mas Awab ini kayaknya. Oke. Terus, pengertian dari lompat jauh itu apa? Nah, lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas ya, bukan ke atas saja. Kalau ke atas saja nanti tidak jauh, jadi lompat aja. Gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan menggunakan satu kaki untuk memperoleh jarak yang sejauh-jauhnya. Berarti dalam melompat jauh ini adalah tujuannya untuk melompat sejauh
mungkin. Nah, untuk teknik dasarnya seperti kalian yang tadi sampaikan ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua tolakan, yang ketiga posisi udara, dan yang keempat mendarat. Nah, ini pada teknik awalan lari yaitu dari perlahan ke lari cepat. Berarti pelan dulu baru larinya cepat. Dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan, jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditetapkan. Jadi dalam melakukan tolakan itu tidak garis yang telah ditentukan biar tidak terjadi diskualifikasi. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerak lari ke kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Berarti kan itu tadi yang pertama itu langkahnya panjang, terus ke langkah pendek. Teknik yang kedua yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Jadi dalam tolakan itu menggunakan kaki yang terkuat, dan di situ ada namanya nanti yang menentukan jarak jauh tidaknya itu explosive force atau daya ledak di situ. Kalau tempuhannya kencang juga nanti otomatis jaraknya juga jauh. Nah, untuk caranya itu yang pertama ayunkan paha dan kaki ke posisi horizontal dan pertahankan. Yang kedua, luruskan sendi mata kaki, lutut, dan pinggang pada saat melakukan tolakan. Yang ketiga, bergerak ke depan dan ke atas, dan 4 membentuk sudut 45 derajat. Teknik yang ketiga yaitu melayang di udara. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah untuk melakukan pendaratan yang baik. Jadi dalam waktu melayang di udara yang utama kita harus menjaga keseimbangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat tubuh melayang di udara, yang pertama, menjaga keseimbangan badan. Yang kedua, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin. Yang ketiga, mengusahakan melayang di udara selama mungkin. Dan yang terakhir, mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Nah, ini untuk teknik yang terakhir yaitu mendarat. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan tangan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Jadinya kalau jatuhnya ke depan itu tidak apa-apa, yang masalah yang dihitung jarak itu yang paling akhir. Penentuan jarak awalan yang cepat. Yang kedua, penentuan irama lari awalan. Yang ketiga, kemampuan tolakan dan lepas landas. Dan keempat, kemampuan gerak melayang di udara dan kemampuan gerak pada saat pendaratan. Jadi di sini untuk mendarat itu menggunakan 2 kaki agar terhindar dari cedera. Nah, ini macam-macam gaya lompat jauh seperti yang tadi telah kalian jawab. Yang pertama itu gaya jongkok atau ortodok. Gaya yang sering dilakukan ketika yang di udara ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Jadi dalam gaya lompat jongkok ini dibedakan karena dari atau pada waktu kalian melayang. Kalau gaya jongkok berarti waktu melayang itu posisi kalian jongkok. Ini gambar ketiga ini jongkok ya. Nah, di saat tolakan kita biasa menggunakan kaki yang terkuat. Di saat kita sudah mulai melayang, maka mulai tekuk lutut ke atas. Di saat akan mendarat dengan kaki yang sedikit ditekuk. Jadi, untuk waktu mendaratnya nanti posisinya
kaki ditekuk dan menggunakan dua kaki. Yang kedua, gaya menggantung. Disebut gaya menggantung karena gerak pada dan sikap badan di udara menyerupai dengan orang yang sedang menggantung. Ini bahasa gaulnya sekarang itu hang style ya. Coba ini dilihat pada gambar 1, 2, 3, gambar keempat. Gerakannya menggantung kayak gini. Gaya yang ketiga yang terakhir adalah gaya berjalan di udara atau walking in the air. Disebut gaya berjalan di udara karena gerak dan sikap badan di udara pada waktu melayang itu menyerupai dengan orang yang sedang berjalan. Ini bisa dilihat dari gambar ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima itu seperti pada waktu orang berjalan tapi di udara. Nah ini untuk lapangan lompat jauh. Berarti dari awalan itu jaraknya kurang lebih 30 sampai 40 meter. Dan tempat jatuhnya itu menggunakan bak pasir. Lompat jauh gaya jongkok. Kalian bisa perhatikan video berikut. Ini contoh dari yang kita pelajari, hari ini kita pelajari gaya lompat jauh gaya jongkok. Silahkan kalian lihat untuk nanti supaya kalian bisa menyelesaikan tugas LKPD yang telah saya share semalam di grup WA ya. Nah, sebelum kita melakukan jauh, kita perlu menetapkan pada awal. Ini contoh karena mungkin nanti kita di MAN juga nggak punya bak pasir ya, kecuali kalau kita nanti masuk ke Stadion Sriwedari itu ada bak pasir yang cukup luas, nanti bisa praktek di situ. Silakan kalian amati video berikut. Pada teknik dasar awal ini siap kali depan dan jangan fokus ke dalam melakukan teknik dasar awal. Kita melakukan lari secepat tanpa memberi kecepatan agar dapat mengambil daya ledak saat tolak. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan kita menggunakan kuat. Perlu kita ketahui bahwa kita tidak boleh pulang karena dapat dikatakan tidak sah. Nah itu kayak jongkok, jadi posisi pada waktu melayang itu jongkok. Teknik dasar yang keempat kita melakukan pendaratan samaan, yaitu diawali kedua ujung dari kaki dan terbang agar terhindar dari risiko cedera. Oke, setelah videonya jelas tadi barusan. Halo. Jelas ya. Mas. Nah ini untuk tugasnya. Kelompoknya saya bagi ya. Untuk kelompok 1 itu absen 1 sampai 9. Hanya 36. 1 sampai 3 diingat-ingat. Kelompok 2 absen 10 sampai 18. Kelompok yang ketiga absen 19 sampai 27. Dan absen yang terakhir 28 sampai 36. Silahkan kalian buka tugas LKPD kalian. Di situ ada teknik awalan lompat jauh, ada 4. Berarti kalian analisis dari video yang barusan saya tayangkan, di situ bisa dilihat dari awalannya bagaimana, waktu tolakan bagaimana, dan waktu melayang bagaimana. Kalau belum jelas nanti bisa saya putarkan ulang nih videonya. Putarkan ulang lagi atau cukup? Cukup, Pak. Gimana yang lain? Cukup atau putar ulang?
Dikirim grup Bapak. Tak putarkan ulang sekali lagi aja ya, nanti bisa dikali bahas sambil video ini kalian bahas di masing-masing, di kelompok kalian masing-masing. Lompat jauh. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui Ini berarti dari awalan. pertama awalan, kedua alakan, yang ketiga di udara atau melayang, keempat ada. Oke, teknik pertama yaitu awalan. Pada teknik dasar awalan ini kita berdiri siap untuk melakukan lari dengan satu kaki di depan dan tangan fokus ke lintasan. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan lari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan karena dapat dalam tolak. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai dan perlu kita ketahui pada saat melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melebihi papan tolak karena dapat dikatakan tidak sah. Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya di udara atau melayang. Setelah melakukan tolakan, sesegera mungkin kita menekuk kedua kaki karena seperti sedang jongkok karena kita mempelajari jauh dan jongkok. Dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan kedua kaki bersamaan, yaitu diawali kedua ujung dari kaki dan melakukan pendaratan dengan cara mengepel agar terhindar dari risiko cedera. Oke ya, silakan kalian selesaikan dulu. Atau malah udah selesai? Nanti saya bagi ya untuk kelompok 1 menyampaikan pada waktu awalan. Kelompok 2 nanti menyampaikan pada waktu tolakan. Kelompok 3 pada waktu melayang dan kelompok 4 pada waktu mendarat. Yang sudah siap bisa menyampaikan dulu dari kelompok berapa, salah satu perwakilan aja menyampaikan analisis dari video yang baru saya tayangkan. Bisa dari kelompok 1, 2, 3 ataupun 4. Yuk, yang sudah siap bisa menyampaikan. Baik kelompok 1, 2, ataupun 3. Halo. Ayo Mas Adhimsa bisa? Mbak Kenanta juga bisa. Bisa disampaikan dari apa
dari video yang tadi ditayangkan. Dan untuk evaluasi, nanti kalian bisa ke e-learning langsung ya. Sudah saya siapkan soalnya. Sebentar, tak bukakan dulu. Ya, sambil menunggu itu, siapa yang mau menyampaikan dari kelompok 1, 2, 3, ataupun 4? Perwakilan aja, tidak usah semua, tidak apa-apa. Mas Iqbal mau menyampaikan dari kelompok 4? Bentar Pak, bentar Pak. Kelompok 1 dari Mas Angga bisa, Mbak Adil bisa, silahkan. Ini untuk evaluasi ada yang sudah sedang mengerjakan ini. Sambil mengerjakan yang evaluasi juga tidak apa-apa, sudah saya siapin di e-learning. Itu ya, bisa kalian lihat di situ udah ada 10 soal. Contoh ini ya saya selesaikan dulu, ini saya punya akun, saya ada jawabannya semua. Oke ya, bisa untuk evaluasi nanti bisa kalian selesaikan setelah KBM ini selesai, tidak apa-apa, waktunya sampai 2 hari ke depan. Oke, yuk sampaikan. Dari kelompok 1, 2, 3, ataupun 4, nanti ada bonus tersendiri yang mau menyampaikan dari saya. Bisa berupa nilai, bisa berupa apa aja, wis. Mas Rafli, siap? Mbak Hilda Nuhan. Ya untuk kamera di-on-kan lagi ya, biar saya lihat lagi ya, nanti siapa yang baca itu loh. Yuk Mas Iqbal.
Baca yang kelompok 4 berarti untuk teknik dari mendarat itu sebaiknya bagaimana? Kan tadi udah jelas, tadi udah dijelaskan di atas juga, dari video juga udah jelas. Bentar, Pak, masih mikir, Pak. Ini kalau semalam bahan ajar dibaca dengan seksama ada semua di situ ya. Apa perlu saya putarkan lagi videonya? Pak, tadi pertanyaannya apa deh? Untuk Ya, itu di LKPD itu kan ada teknik, ada 4 teknik itu toh ya. Ya itu dijelaskan. Untuk teknik awalan bagaimana, teknik tolakan bagaimana, dan yang terakhir teknik mendarat itu bagaimana. Nanti kita bagi aja, untuk kelompok 1 menjelaskan awalan, kelompok 2 menjelaskan tolakan, kelompok 3 menjelaskan melayang, dan keempat menjelaskan pada waktu mendarat. Silakan yang mau menyampaikan, satu perwakilan, satu anak, satu aja. Saya Pak dari kelompok 3. Oke, Mbak Kinantika ya. Silahkan. Ya. Sikap melayang adalah sikap gerakan lompatan dilakukan dan badan sudah terangkat tinggi ke atas. Gerakan badan di udara, sikap badan dan gerakan badan di udara sangat erat hubungannya dengan kecepatan awalan dan kekuatan tolakan. Karena pada waktu pelompat lepas dari papan tolakan, badan si pelompat akan dipengaruhi oleh suatu kekuatan, yaitu gaya gravitasi. Baru itu, Pak. Oh, oke. Nah, berarti untuk melayang tadi ya terpengaruh dengan gaya gravitasi. Di situ juga harus kalian menjaga keseimbangan ya, biar nanti pada waktu melayang juga tidak terjatuh agak cukup lama. Yang selanjutnya untuk kelompok lain 1, 2 sama 4. Kelompok 3 udah terwakilkan Mbak Kinantika, Mbak Aska. saya dari kelompok 1. Oke, Mbak Anindya. Iya, Silakan sampaikan. untuk gerakan awalan pada lompat jauh gaya jongkok antara 30 sampai 40 meter. Latihan kecepatan awalan dapat dilakukan dengan latihan sprint 10 sampai 20 meter yang dilakukan berulang-ulang. Panjang langkah, jumlah langkah, dan kecepatan berlari dalam mengambil awalan harus selalu sama. Menjelang 3-4 langkah sebelum balok tumpuk, seorang pelompat harus dapat berkonsentrasi untuk dapat melakukan tumpuan dengan kuat, dengan catatan tanpa mengurangi kecepatan. Oke, terima kasih Mbak Anindya. Berarti dari awalan harus bisa mengatur langkah. Yang pertama langkah panjang dan selanjutnya langkah cepat, terutama pada waktu mendekati papan tolakan. Terima kasih Mbak Anindya. Yuk, yang kedua pada waktu tolakan dari kelompok 2 atau kelompok 4 dulu pada waktu mendarat. Silahkan. Siapa yang mau menyampaikan? Wah, Mas Gani mau menyampaikan? Imam Gani tidak apa-apa, dari kelompok 2 silakan disampaikan untuk gerakan pada waktu tolakan. Atau mungkin dari kelompok 4 dulu tidak apa-apa, Mbak Salsabila, Mbak Nur Homaria, atau Mas Iqbal juga boleh. Biar kita selesaikan dulu ini. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 udah bagus. Nah, dari kelompok 1 dan 3 dari awalan sama waktu melayang. Saya, Pak. Oke, Mbak Viola lagi. Ya, tidak apa-apa, disampaikan dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, Mbak Ayah. Kelompok 2 silakan disampaikan. Teknik tolakan. Tolakan berarti berpindahnya kecepatan vertikal yang didapat dari berlari ke kecepatan horizontal.
Paling baik menggunakan kaki yang paling kuat untuk tolakan, dimulai dari kaki bagian tumit, lalu berakhir di ujung jari. Badan sebaiknya dicondongkan sedikit ke depan ketika akan menumpu. Sementara kaki yang berayun diangkat hingga setinggi pinggul dengan posisi lutut menekuk. Oke, terima kasih. Berarti dari tolakan itu menggunakan kaki terkuat, Mbak ya. Baik ke kaki kiri atau kanan boleh, yang penting kaki yang terkuat, karena biasanya kalau orang yang normal sama orang kidal juga beda untuk jarak tempuhan. Yang terakhir yuk, kelompok 4 untuk waktu mendarat. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Oke, monggo Mbak Nazila. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Oke, berarti pada waktu mendarat, badan dicondongkan ke depan ya, biar jatuhnya tidak ke belakang. Iya, Pak. Oke, sekarang untuk kesimpulan hari ini berarti dalam lompat jauh itu ada 4 macam gaya. Yang pertama itu ada awalan, yang kedua ada tolakan, yang ketiga ada melayang, yang terakhir adalah mendarat. Dari awalan berarti dari langkah panjang menuju ke lari cepat dan tetap diperhitungkan kecepatannya, apalagi terutama pada waktu mendekati papan tolakan. Pada waktu menolak itu menggunakan kaki yang terkuat dan kaki lutut agak dibengkokkan dan agak menggunakan sudut 45 derajat ke depan ya, biar nggak terlalu atas. Yang ketiga untuk melayang. Melayang itu harus menjaga keseimbangan. Di sini untuk gaya jongkok berarti melayang tetap posisinya jongkok. Yang terakhir mendarat, yaitu mendarat simbolannya mendarat menggunakan 2 kaki dan posisi badan condong ke depan. Oke, terima kasih. Nah, jadi untuk mungkin untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Nanti pertemuan ke depan itu terakhir, mungkin sebelum Meet ada 1 pertemuan lagi. Nanti ada Meet semester juga, tapi jadwalnya belum keluar ya. Nanti untuk pertemuan depan mungkin kita ke kebugaran jasmani, kalau enggak pencak silat. Terima kasih sebelumnya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silahkan dari kalian yang mau memimpin doa salah satunya aja. Mas Gani, Sekson. Tadi udah belum ya? Mas Gani. Halo Mas Gani. Mas Angga Jagat ada? Mas Iqbal ada? Halo. Ya, salah satu pimpin doa untuk sebagai penutup kegiatan kita hari ini. Ya Pak. Ya, marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih, saya tutup. Terima kasih buat yang sudah gabung, yang belum gabung, semoga kedepannya bisa ikut gabung lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang. Siap.